Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alamsa. Saya salah satu mahasiswa Pascasarjana Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Pramudianto dengan mata kuliah Change Management atau Manajemen Perubahan, Cikidot. Untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi dikenal dengan change management atau manajemen perubahan. Menurut Renal Kasali, change management atau manajemen perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer-manajer baru, melainkan mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Pada intinya, manajemen perubahan meliputi 3 tahap penting, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, implementasi, dan yang ketiga, pengelolaan hasil perubahan. Pada fase perencanaan terdapat 6 langkah fase, yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun esensi of urgency. Langkah ini sebaiknya dilakukan ketika organisasi dalam kondisi baik. Sebab bila sudah dalam kondisi kritis, perubahan akan sangat berat. Yang kedua, menentukan apa yang ingin diubah serta merumuskan tujuan perubahan itu sendiri. Di mana pada langkah ini, pemimpin harus sanggup membangun visi dan strategi agar perubahan lebih terarah. Ketiga, membangun antusiasme anggota organisasi untuk berubah, di mana pemimpin harus mampu mengajak orang-orang untuk dapat diajak berubah. Yang keempat, mengurai perihal kompetensi apa yang harus ada untuk mencapai tujuan perubahan. Ini akan melahirkan strategi pelatihan apa yang dibutuhkan untuk memperoleh kompetensi yang menunjang strategi organisasi jangka panjang yang memang belum ada saat ini. Yang kelima, menyiapkan infrastruktur penunjang seperti reward system, indikator kerja, teknologi informasi, dan bila perlu membentuk tim pengelolaan manajemen perubahan. Yang keenam, menentukan waktu yang tepat untuk memulai perubahan. Bila segalanya telah siap, maka fase pelaksanaan dimulai. Selanjutnya, fase implementasi. Fase implementasi merupakan fase di mana perjalanan perubahan dilakukan. Pada fase ini, peran pemimpin sangat penting dalam menentukan keberhasilan perubahan, di mana dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi, pemimpin harus mampu membuat keputusan yang strategis dan konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Peran pemimpin yang sangat penting di sini adalah pemimpin sebagai membuat keputusan atau decision maker. Kemampuan pemimpin dalam berkomunikasi dan peran pemimpin sebagai motivator. Selain itu, dalam fase ini dukungan anggota organisasi terhadap perubahan sangatlah penting. Menurut Roger dan Chris Gay, bahwa ada 5 kelompok karyawan dalam menghadapi perubahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, early adapter. Ini adalah orang-orang yang langsung menerima perubahan. Kedua, early majority adalah orang-orang yang mengakui perlunya perubahan tetapi tidak langsung menerimanya. Ketiga, undecided adalah orang-orang yang menunggu kemana arah angin bertiup. Keempat, late majority adalah orang-orang yang cemas terhadap kondisi yang berkembang, terutama pengaruh perubahan terhadap dirinya. Kelima, late adapters. Ini adalah mereka yang terang-terangan menolak perubahan atau resisten. Dan kalangan resisten dipercaya akan selalu ada dalam proses perubahan. Nah,
Pemimpin dituntut untuk mengelola resistensi ini dengan bijak sehingga mereka menyadari dan bersedia bekerja sama mendukung perubahan. Bila berbagai cara, komunikasi, edukasi, negosiasi, bahkan manipulasi tidak berhasil, maka pemimpin dapat mengambil tindakan koresif, memaksa ikut atau silakan pergi. Selanjutnya, yang terakhir, fase pengelolaan hasil perubahan. Jika keberhasilan belum tercapai, maka pemimpin harus mengkoreksi dan melakukan evaluasi kekurangan dan kelemahan yang ada. Tetapi, jika kesuksesan yang diraih, pemimpin berada pada posisi yang menyenangkan. Perubahan dalam organisasi dimulai dari pemimpin, tetapi tidak hanya cukup pemimpin saja. Renal Kasali menyatakan bahwa perubahan menuntut adanya 5 hal sekaligus, yaitu sebagai berikut. Pertama, vision, yaitu visi tentang masa depan. Kedua, skill, yaitu keterampilan-keterampilan untuk mampu melakukan tuntutan baru yang harus terus dipelihara, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Ketiga, insentif, yaitu insentif yang memadai baik langsung maupun tidak langsung, cash maupun non-cash, individual maupun kelompok. 4. Research, yaitu sumber daya yang memudahkan ruang gerak dan pertumbuhan. Dan kelima, action plan, yaitu rencana tindak yang diintegrasikan dalam langkah-langkah yang spesifik, terencana, tertulis, dan dimengerti oleh semua pelaku yang terlibat. Dan setelah mengetahui apa yang harus diubah, maka pada tahap pelaksanaannya, agen perubahan dapat melakukan proses perubahan dengan cara yaitu mencairkan kondisi organisasi, bergerak untuk melakukan perubahan, dan membentuk kembali apa yang sudah diubah, agar perubahan yang terjadi dapat menjadi budaya dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Bapak Dr. Pramudianto, saya ucapkan terima kasih atas pembelajarannya, atas ilmunya yang diberikan selama 1 semester ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.